walaupun apa namanya orangnya sudah menikah ya Bapak Ibu, tapi kalau Mrs. itu tetap bisa dipakai untuk undangan-undangan resmi seperti undangan pernikahan atau inaugurasi atau misalnya launching gitu. Jadi hal yang lebih private dan dia datang beserta pasangannya, misalnya Pak Haryo, Mr. Haryo Ardito and Mrs. gitu, Mr. and Mrs. Haryo Ardito gitu. Jadi itu bisa disebutkan di situ. Tapi kalau untuk email yang kita lakukan di dalam korespondensi bahasa Inggris dengan klien kita, partner kita, nah itu kita kalau untuk wanita sebut saja Miss ya, bukan Mrs. gitu. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang salutation yang formal itu yang ini ada beberapa jenis, yaitu ada pertama Dear Mr. atau Miss. Nah, kalau udah Mr. atau Miss, teman-teman semua, itu pasti harusnya pakai family name. Nah, kalau orang Indonesia kan kadang-kadang nggak ada family name-nya. Jadi kalau orang Indonesia kita sebut saja namanya, nggak apa-apa kalau namanya cuma satu. Misalnya Pak Remono, namanya cuma Pak Remono saja. Ya, Dear Mr. Remono gitu. Tapi kalau misalnya kayak saya, berarti Dear Miss Nur gitu. Jadi family name yang dipanggil. Nah, tapi nanti ada lagi kalau dalam bahasa Indonesia, misalnya gini, Dear Miss Nur gitu ya, bukan Dear dia gitu, karena kalau udah pakai kata sandang Mister sama Miss, berarti harus pakai nama family name. Jadi misalnya Pak Hendy Piliang, berarti Dear Mister Piliang gitu. Kalau dalam sapaan. Kemudian ada lagi sapaan yang pakai Dear Mister atau Madam. Kapan dipakainya? Itu biasanya kalau kita belum kenal orangnya. Misalnya kita nulis email ke suatu organisasi, ke suatu bagian tertentu, yang email address-nya itu tidak ada nama orangnya. Misalnya info@ atau misalnya ke World Wide Fund atau mau ke UNICEF gitu, organisasi-organisasi yang kita belum tahu namanya secara personal. Nah, itu baru menggunakan Dear Mister atau Madam gitu. Kemudian ada lagi Dear Bapak Ibu. Nah, kalau kita korespondensi dalam bahasa Inggris dengan orang Indonesia, kita boleh menyapanya Dear Bapak atau Dear Ibu. Nah, tapi kalau sudah Dear Bapak atau Dear Ibu, yang dipanggil nama depan. Jadi misalnya kayak saya nih, Diastiana Nur. Dear Ibu Diah, begitu ya, bukan Dear Ibu Nur. Kalau Mr. Miss, kaidahnya pakai family name. Dear Miss Nur, tapi kalau sudah pakai ibu berarti Dear Ibu Diah, begitu ya. Kalau misalnya kayak kasusnya Pak Haryo Ardito berarti Dear Bapak Haryo. Tapi kalau pakai Mister, Dear Mister Ardito, begitu. Cukup jelas? Ini tadi yang formal ya. Nah, kemudian yang less formal, ada yang kurang formal, itu bisa langsung manggil namanya saja. Nah, ini biasanya kalau kita sudah kenal baik sama orang yang kita ajak korespondensi atau orang-orang within the same organization, misalnya sesama kantor prudensial tapi cabang mana, cabang Singapura atau cabang Bangkok atau mana, tetapi organisasinya sama, atau kita sudah kenal baik dengan klien. Nah, kita boleh menyapanya tidak usah pakai kata sandang. Jadi boleh menyapanya tidak pakai kata sandang. Tapi kalau udah tidak pakai kata sandang berarti harus nama depan Bapak Ibu. Teman-teman aja ya. Jadi Dear Sarah, Dear Tommy, Dear Dia gitu, atau Dear All. Nah, gitu. Kalau misalnya ini less formal gitu. Nah, kemudian ada lagi yang informal. Yang informal ini sama misalnya kita di kantor, misalnya kantor Mitsui gitu, terus satu kantor di Jakarta juga, dan kita berhubungan dengan departemen lain. Nah, kita boleh langsung hi dia gitu ya, pakai hi boleh. Atau kalau saya misalnya sebagai atasan, saya manggil asisten saya atau staf saya, boleh langsung namanya. Misalnya Lita gitu kan, please assist Mr. Piliang gitu kan. Misalnya in giving, ya, pokoknya ada atasan ke bawahan gitu, tetapi sebaiknya minimal kita pakai hi ya. Ini terlalu informal banget kalau langsung namanya gitu. Jadi kita walaupun bawahan juga kita mesti menghormati juga. Jadi minimal hi lah gitu. Kalau enggak ya Dear Sarah, Dear Tommy gitu. Nah, ini untuk salutation. Ada pertanyaan sampai di sini cukup jelas? Jelas Bu, very clear.
Very clear. Thank you. Kemudian nextnya. Ya, Bapak Nah, ini Ibu, ada introduction. kalau ada yang mau tanya boleh yang. Monggo silakan. Ya, jadi kita rileks saja Jumat malam ini, santai saja belajar bersama. Iya. Boleh diketik di chat room juga boleh, langsung buka videonya, langsung bertanya juga boleh ya. Silakan dilanjut Bu. Ya. Nah, ini setelah salutation ada namanya introduction. Nah, introduction ini kayak pembuka suatu email. Nah, ini biasanya nih cuma satu kalimat pendek saja. Jadi misalnya, thank you for your inquiry about our service. Misalnya, it was nice meeting you at the conference yesterday. Atau thank you for bringing the complaint into our notice. Gitu, bisa ada customer yang komplain gitu ya. Ada customer komplain, nah kita bisa membuka email dengan thank you for bringing the complaint into our notice. Ya, terus misalnya kemarin kita ketemu di conference, kita ketemu di suatu event. Nah, it was nice meeting you at the conference yesterday. Gitu. Nah, ini biasanya memulai suatu email jadi pembuka saja. Nah, itu biasanya cukup singkat, tidak usah bertele-tele ya. Terus kalau misalnya ada seperti ini, teman-teman. Email yang misalnya belum kita memulai sesuatu gitu. Jadi nggak ada kaitannya sama ketemu, nggak ada kaitannya sama email dari orang sebelumnya. Benar-benar kita mulai gitu. Nah, itu bisa bilang misalnya I hope this email finds you well gitu. Nah, itu juga bisa ya. Bentar, saya bikin notation. Ya, Mas Hieronymus, selamat datang. Nggak bisa ya, Pak? Nah, ini dia nih. Misalnya gini. Nah, misalnya kayak gini, I hope this email finds you well. Ini kalau emailnya ujuk-ujuk email gitu ya, nggak ada omongan sebelumnya gitu, nggak ada peristiwa yang mengawali email itu. Kalau ini kan, yang contoh 3 kan, thank you for bringing the complaint, ada email komplain terus kita balas. Terus thank you for your inquiry, ada inquiry, misalnya minta brosur, minta penjelasan lebih lanjut gitu. Kan terus misalnya, it was nice meeting you at the conference, berarti ada conference sebelumnya yang kita hadiri. Nah, itu seperti itu. Tapi kalau misalnya kita mau memulai, kita bisa nulis I hope this email finds you well. Terus Ibu Dia, can I ask you something? Yes, of course, so. During the conversation through email correspondence, usually we using based on our conversation, based on our communication, itu boleh nggak sih Bu sebenarnya langsung? Boleh, tapi itu nanti Pak keduanya. Itu bukan intro, jadi ini dibuka dulu intronya, nanti diisi di konten. Jadi misalnya gini, misalnya Bapak, misalkan Dear Ibu Dia gitu, based our conversation. Itu sebetulnya itu boleh langsung seperti itu. Nggak masalah. Tapi bagus lagi ada pembukaannya seperti ini, basa-basi dikit, habis itu baru based on gitu. I see. Thank you. Ya, habis itu baru based on our conversation. Sebetulnya bukan based on ya, kalau based on biasanya data Pak. Kalau Bapak merefer ke conversation, Bapak bisa bilang further to our conversation gitu. Further to our discussion last week, further to our discussion yesterday gitu Pak. I see. Thank you. Ya, kalau based on biasanya Bapak ada data accounting, misalnya based on our accounting reports, misalnya you have overdue payment of, misalnya gitu. Kalau based on, tapi kalau merefer ke yang lain bisa following atau further to atau with regard to gitu Pak, ada regarding gitu. Soalnya gini Bu, saya pernah ketemu dengan email. Kebetulan saya kan saya kan beberapa di perusahaan asing Bu. Yes. Mereka langsung ke situ based on our conversation gitu loh Bu. Saya pernah ketemu itu waktu itu saya kerja di perusahaan Amerika. Iya, nggak apa-apa kok Pak itu. Oh, It's okay, nggak apa-apa. Cuman kan ya, saya lagi ngomong yang
yang sopan dan formalnya, but that's okay, that's acceptable. Oh, oke. Nggak masalah juga gitu. Oke, thank you. Sama-sama. Yang lain ada yang nanya? Yang baru-baru join? Nah, ini kebanyakan kalau saya lihat nanti yang akan kita bahas bakalan seru itu common error ya, walaupun nggak terlalu banyak karena waktunya terbatas. Jadi kesalahan umum orang Indonesia dalam menulis bahasa Inggris bisnis gitu. Bentar saya ini lagi ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Mbak Meika Sartika, silakan gabung dulu. Nggak apa-apa Bu, saya yang handle Bu, Ibu fokus saja Bu. Oh ya, oke Pak. Bapak bisa dari situ ya? Bisa Bu, kan Ya, saya. oke Pak, next page. Tapi Bapak bisa sebentar. Maksudnya Bapak handle orang-orang yang admit masuk? Ya. Oke, saya yang ini kan materinya tetap. Oke. Ibu fokus saja di materi. Di materi ya. Oke, thank you. Kemudian ada konten ya, kita lanjutkan. Nah, konten ini isi Pak. Kalau isi memang teman-teman tergantung yang diomongin apa ya. Saya cuma ngasih 3 contoh saja, tapi maksudnya isunya kan macam-macam gitu ya. Pokoknya setelah introduction, kemudian isi. Nah, isi ini saya cuma kasih 3 contoh, tapi tentunya akan sangat bervariasi ya, tergantung masalahnya. Misalnya, yang pertama, we apologize for the delay in delivery for your purchase order number sekian. It was due to the delay in shipping documentation process, misalnya gitu. Jadi apa tuh isi yang apa yang akan diutarakan ya ke si orang yang akan nerima email kita. Nah ini ada nih Pak Handi tadi yang based on ya Pak ya. Contoh kedua yang ditanyakan tadi. Jadi based on our accounting reports, your company has an outstanding invoice of misalnya sekian. That is due before October 18, misalnya gitu. Nah, terus based on-nya ya Pak, accounting reports, itu reports-nya harus pakai S, jangan pakai singular ya. Reports, gitu. Jadi berdasarkan catatan accounting kami, gitu. Kemudian yang contoh ketiga, nah ini Pak, further to our discussion over the phone yesterday, gitu ya. I have attached the quotation you requested. Further to our discussion over the phone atau through the phone Bu? Over the phone Pak. Over the phone, bukan through ya? Iya, bukan through the phone. Ya betul, over the phone. Oke. Ya, further to our discussion. Kalau nggak bilang over the phone, orang bisa guessing, misalnya mungkin ketemu di satu tempat atau. Tapi kalau over the phone, berarti dia bisa merefer ke memang percakapan lewat telepon saja gitu. Jadi further to our discussion over the phone. Nah, ini saya punya pengalaman ya Pak ya. Saya kan kerja di perusahaan internasional yang punya kantor di 75 negara. Nah, jadi saya sering menghandle klien-klien dari negara-negara yang antah berantah lah gitu, yang negara yang nggak terkenal gitu ya. Nah, kemudian dari belasan tahun saya kerja di perusahaan internasional, saya mengamati bahwa ini saya kasih tahu ya, orang Arab, orang India, pokoknya daerah situ ya, Afrika itu memang kadang-kadang tricky Pak. Nah, jadi saya selalu kalau begitu, saya selalu apa namanya? Sorry. Jadi saya selalu setiap kali dia telepon atau diskusi, saya email ke mereka gitu Pak. Jadi saya reconfirm lagi apa yang sudah kita bicarakan gitu teman-teman semua. Karena mereka suka entar menggunakan, waktu itu kan ibu sudah bilang bahwa kita dikasih diskon misalnya 50%, atau waktu itu bilang katanya gitu loh. Jadi walaupun telepon-teleponan kemudian dituangkan dalam email ke mereka, di poin-poin yang sudah dibicarakan di telepon itu di highlight gitu, di outline lagi di email supaya mereka nggak bisa deny gitu kalau in the future ada perjanjian atau ada apa gitu. Pengalaman saya sih ya, kalau teman-teman yang udah pernah kerja di perusahaan-perusahaan yang ketemu dengan mereka itu biasanya mereka gitu, di mana-mana saya temuin banyak kasus mereka is quite tricky gitu, so we have to be careful when corresponding with them. Jadi mereka harus stick gitu, jadi harus ada bukti tertulis gitu.
Oke. Nah, kemudian ada conclusion sama closing. Nah, conclusion ini jadi gini. Conclusion itu biasanya dalam email itu berisi tindakan apa yang akan kita lakukan ke si resipien atau tindakan yang ingin kita minta resipien melakukannya gitu. Ya, jadi kita apa yang akan kita lakukan atau apa yang ingin si penerima email lakukan untuk kita gitu. Nah, itu conclusion. Jadi misalnya suruh dia make payment atau kita akan ngirim brosur atau dia disuruh ngapain atau suruh bikin amendement di perjanjian atau apa, itu berarti conclusionnya. Jadi misalnya sama closing ya. Langsung saya bikin dalam satu contoh. Misalnya please make the payment before due date to avoid late payment penalty. Nah, itu kan konklusinya. Nah, terus baru closingnya, feel free to contact me if you have any questions with regard to the invoice. Gitu misalnya. Terus contoh kedua, misalnya I hope that we can build a mutual benefit with this collaboration. Kemudian closingnya bisa do not hesitate to contact me should you have further queries with regard to this project. Terus contoh ketiga, misalnya we regret to inform you that there is no available room that accommodates 5 people. Ini dulu bisnis saya nyewain service office ya, ruang-ruang kantor buat klien yang nyewa cuma 1 ruang gitu, 2 ruang. Jadi saya bilang alternatively we can offer you 2 rooms with 2 pax capacity and 3 pax capacity. I look forward to hearing from you. Nah, ini I look forward to hearing from you, ini kalimat closing yang paling aman buat teman-teman yang bahasa Inggrisnya kurang canggih. Jadi ini artinya saya menunggu jawaban dari Anda gitu ya. Saya sangat mengharap respon dari Anda atau feedback atau respon. Nah, to hearing bukan to hear ya Pak Mas Anwar, teman-teman semua. Ini memang betul pakai ing walaupun ada to di sini. Karena di sini preposisi itunya. Jadi I look forward to hearing from you ya. Tapi saya sering jumpai orang Indonesia nulisnya I look forward to hear from you. Nah, itu salah ya. Dia. Yes. Which one the formal business correspondent itu feel free atau do not hesitate, Bu, yang lebih sopan? You can use both, Pak. Oh. Ya, dua-duanya sopan, dua-duanya formal dan sopan. Do not hesitate, feel free. Karena kalau saya sih selama ini business correspondence itu dengan klien saya pakainya do not hesitate to contact me gitu loh, Bu. Ya, sama saya nggak pernah pakai feel free, khawatirnya kurang sopan. Oh, enggak kok Pak, cukup sopan, feel free. Sama dengan please sih, sama please contact me sebetulnya feel free itu Pak. Oke. Nah, sama please contact me if you have any questions gitu. Nah, sama do not hesitate juga boleh. Should you have itu sama dengan if you have. Iya. Should you have atau if you have further queries. Nah, queries ini pertanyaan ya Pak. Kalau inquiry baru permintaan ya. Nah, jadi ini ada yang contoh kedua ada queries. Saya sering orang Indonesia salah nulis gitu Pak. Instead of harusnya queries nulisnya inquiries gitu. Jadi sebetulnya queries ini query tapi jamak jadi queries gitu. Oke, thank you. Welcome. Oke, next ada pertanyaan lagi dari yang lain? Yang lain nggak kedengaran suaranya? Next ya. Nah, sekarang baru nih saya bahas common errors. Nah, yang pertama adalah kalau saya sering terima email gitu ya, orang-orang apply pekerjaan di kantor saya dulu. Nah, menuliskan bachelor's degree-nya ini seperti apa ya, teman-teman? Ada yang bisa nebak ini antara A, B, C yang benar yang mana? Ada yang bisa menebak? Satu A ya? B yang benar. B ya. Ada yang jawab B, boleh. Ada yang jawab? Ada yang jawab apa lagi? Teman-teman, silakan. Ambil suara. Yang betul adalah A ya. Jadi yang betul adalah a bachelor's degree dengan apostrof S. Kalau nggak apa, karena dia ada degree-nya di sini. Kalau bachelor saja kan bujangan atau juga sarjana. Tapi kalau penulisan gelar sarjana
Jadi I have a bachelor's degree. Sama dengan master's degree. Master juga pakai apostrophe S. Jadi misalnya saya nih, I have a master's degree in international hospitality management from di mana gitu, misalnya Shafii Halam University gitu. Nah, ini jadi bachelor's pakai apostrophe S. Oke, nomor 2 nih agak challenging juga. Nomor 2 yang benar yang mana nih? Ada yang bisa menebak? Salah tidak apa-apa. Pak Hendy sudah menebak bisa? 2B. 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 D. D. Yang lain? Yang benar adalah A, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kenapa A? Nah, yang pertama adalah one of the keys, kalau one of, satu dari, harus diikuti jamak. Ya, jadi sementara yang benar A, C, sama E, ya kan? Karena jamak. Jadi one of the keys. Seperti misalnya one of my hobbies is traveling, berarti hobi saya lebih dari satu, bukan cuma traveling gitu. Jadi one of the keys, one of my hobbies, one of apa gitu ya. Nah itu selalu kalau one of berarti diikuti plural. Jadi yang betul adalah sementara ya, A, C, E. Nah kemudian kenapa pilihannya A? Jadi one of the keys to success is a good time management. Nah to di sini kayak seperti to di I look forward to tadi. Harus diikuti kata kerja gerund, ing, atau kata benda, which is success di sini sebagai kata benda. Ya, jadi yang betul adalah one of the keys to success is a good time management. Jadi bukan one of the keys to succeed yang C. Succeed kan kata kerja. Nah, ini nggak boleh tuhnya kata kerja. Jadi nggak semua tuh itu diikuti kata kerja, tergantung kali kata sebelumnya apa. Nah kayak keys kan kata benda. Nah, jadi kalau kata benda habis itu ya harus kata benda lagi atau kata kerja yang dibendakan atau gerund dalam bentuk ing. Itu agak gramatikal tapi banyak yang salah ya. Misalnya kayak itu Pak Haryo, saya sering sekali menjumpai yang saya bilang di Trainer Business Forum. Itu juga bahasa Inggrisnya banyak yang keliru ya, karena tuh diikutinya kata kerja pertama biasanya, tapi kalau kasusnya seperti ini harus diikuti kata benda, yaitu one of the keys to success is a good time management. Jadi 2A yang betul. Oke, next nomor 3, teman-teman ada yang bisa menebak? Silakan teman-teman ikut aktif ya. Silakan ikut aktif karena Anda kalau nggak interaktif. Iya, belajar nih ilmunya sayang kalau nggak dimanfaatkan. Ya. Soalnya kalau bayar mahal loh. Ya, ini kalau in-house training Ibu Dia ini ilmu mahal loh ini ya. Khususnya sekretaris atau marketing internasional ya. Oke. Ya teman-teman, ada yang bisa nebak nggak nomor 3 nih? Ayo di chatting aja nggak apa-apa, di chat room. Yang A. Yes. A. A. Oke, A. Yes, betul ya, A ya, pinter. With regard to your complaint, with regard-nya nggak boleh pakai S. Ya, kalau yang B sama C salah. Jadi betul yang A. Very good. Number 4. Menyala Bu. Terkait dengan ini tadi yang nomor 3 tadi. Nomor 3 ya, sebentar turun lagi. Ya. Yang tadi baru saja dibahas itu. Saya mau tanya tadi. Mau silakan. Ya, itu to your complaint about our service. Ini kalau yang B ini maksudnya ini about terkait dengan service ini kan tidak ada
service-nya siapa, layanannya Iya, siapa our gitu ya. service. Tapi makanya saya salahin, salah. B. Ya, maksudnya di samping regards-nya pakai S, our-nya nggak ada kan di sini. About our service, about internet connection, iya betul. Ya, Ini memang kurang our-nya Pak, tapi memang B salah. Yang benar A kan? Ya, maksudnya itu pelayanannya siapa? Ya, Iya, pilih iya A betul. yang tadi. Ya, Oke. A yang benar A. Iya. Oke, thank you. Nah, nomor 4 silakan. Nggak boleh pakai S, Bu. Yes. Kenapa nggak boleh pakai S regardnya? Oh, regards yang pakai S itu artinya salam, Pak, yang di bawah email itu loh. Yang kind regards, best regards gitu. Regards, ya. Ya itu harus pakai S kalau yang itu. Tapi kalau with regard to yang A tadi itu artinya berkenaan dengan, berkaitan dengan gitu. Jadi memang regardnya nggak boleh pakai S, lain artinya. Tapi kalau regards yang pakai S yang untuk penutup email, yang regards, best regards, kind regards gitu. Karena itu artinya salam. Arti yang pas apa? Yang pakai S. Salam itu saja. Iya, salam, ya salam. Jadi makanya kalau kan regards ya salam, ya best regards gitu. Jadi kayak sebenarnya regards arti harafiahnya salam, tapi mungkin di situ kayak hormat kami gitu kalau di kasus ini ya, formal email. Iya. Kalau di formal email maksudnya, karena kadang-kadang arti nggak bisa diartikan harafiah seperti itu kan. Iya. Iya, tapi yang jelas regards-nya di bawah pakai S, kalau yang ini yang benar tidak pakai S gitu. Yang A artinya berkenaan, berkaitan, ini yang Ya, B itu S itu terkait dengan salam ya. Yes. Oke, salam. Oke. Ya. Terima kasih. Oke. Next, nomor 4. Yang mana yang nomor 4? Ada yang bisa nebak? A. Yang lain? Ayo dong ambil suara biar ramai. A. Oke. Ada lagi? Satu lagi dong. A, Bu. A juga? Iya. Oke, yang betul adalah C. C. Iya. Kenapa C? Kan ada Itu satunya. visit to. Kalau visit tidak boleh diikuti tuh Bapak-bapak, Ibu-ibu. Iya, visit to itu. Iya. Kalau visit kata kerja loh ya. Kalau visit kata benda boleh. Jadi misalnya kayak B ini. The general manager sebetulnya bukan made a visit, had a visit lebih tepatnya. Misal yang B misalnya the general manager had a visit to the new factory, nggak boleh karena had a visit. Jadi mengadakan kunjungan gitu loh. Kunjungan ke, nah itu boleh karena a visit itu kata benda kunjungan. Tapi kalau a visit sebagai kata kerja Bapak nggak boleh diikuti itu. Jadi yang betul adalah the general manager will visit the new factory tomorrow. Ya, cukup jelas ya. Kecuali kalau go to, Bu ya. Kenapa? Kalau go baru pakai to ya. Go pakai to depends. Kalau go-nya ke suatu tempat iya. Tapi kalau misalnya I'd like to go shopping, nggak pakai to shoppingnya. Kan habis go shopping. Do you want to go swimming? Nah itu juga nggak pakai to kan Pak. Tergantung teksnya. Tapi yang sering saya lihat kesalahan, ini kan saya lagi bahas common errors. Kesalahan umum. Jadi kesalahan yang sudah umum. Jadi saking sudah umumnya suka dia nggak dianggap salah. Nah jadi makanya saya bahas gitu di sini. Jadi the general manager will visit the new factory tomorrow. Jadi visit diikuti langsung kata bendanya, tidak boleh diikuti to. Oke, number 5. Jadi nomor 5 ini ya teman-teman supaya nggak bingung. Itu 4-4-nya betul teman-teman. Ya.
Semua benar, cuma saya lagi Sebentar, menekankan. belum membaca. Oh. Ya, saya coba menekankan perbedaan antara assure, ensure, sama insure. Gitu. Kalau I assure you, gitu ya. Jadi aku meyakinkan kamu. Tapi kalau please ensure, kayak make sure gitu loh. Pastikan gitu. Please ensure to read the troubleshooting guide. Ya, jadi atau guideline. Jadi pastikan kamu udah baca ini. Pastikan kamu bawa please ensure to bring umbrella gitu. Pastikan bawa payung lagi musim hujan nih misalnya gitu ya. Please ensure. Tapi kalau make sure, ya sama dengan ensure sama dengan make sure. Yang ensure yang B ini sama dengan make sure. Sama please make sure sama. Assure tadi yang apa? Yang assure itu aku meyakinkan kamu. Menjamin, bukan menjamin kamu, meyakinkan kamu. I assure you. Pokoknya aku gimana ya? Karena assure harus diikuti objek. Jadi nggak bisa I assure that our products, nggak boleh. Harus I assure you, I assure him gitu ya. Aku meyakinkan dia bahwa he is the only one, dia satu-satunya dalam hidupku misalnya gitu. Ya, I assure him that he's the only one in my life misalnya gitu. Jadi I assure you that our products are the highest quality. Nah, jadi aku yakinkan kamu, aku jamin, kalau aku jaminkan kamu kan salah. Jadi aku meyakinkan kamu gitu. Kemudian yang C kan he save money to ensure. Nah, ini dia menabung uang untuk memastikan he could buy a gift for his mother. Ya, dia bisa beliin sesuatu. Nah, kalau itu mengasuransikan ya, teman-teman. I will insure my house as required by law. By law. Law ini hukum ya. Kalau law itu rendah. Jadi kalau pronounce-nya orang Indonesia kadang ngebingungin ya. Kalau baca law, low, high, low. Tinggi, rendah. Tapi kalau law berarti hukum gitu, teman-teman. Oke, nomor 6. Sekarang nomor 6, silahkan nomor 6. Ini juga kesalahan yang sangat umum, paling umum. Paling umum bagaimana? Paling banyak dilakukan orang Indonesia. Apa jawabannya nomor 6? B. B. Oke, yang lain? A. Yang lain? Satu lagi dong, yang lain? Bu. A. Oke, yang betul adalah B. B sama C yang betul. Karena discuss itu, teman-teman, jangan diikuti about. Ya, karena orang Indonesia berpikirnya berdiskusi tentang, kemudian discuss about. Tapi yang benar discuss tidak boleh diikuti about. Karena kalau diskusi pasti tentang, Bu ya, gitu ya. Oh ya, karena discuss itu artinya talk about. Discuss itu sama dengan talk about. Jadi kalau misalnya kita mau ganti, misalnya gitu, yang nomor A, we discussed about the matter last night. Misalnya kita diganti, we talk about the matter last night. Nggak boleh kan? Jadi kalau discuss, memang grammatically nggak boleh ya kalau diikuti about. Jadi discuss langsung aja. Jadi yang benar B, we discussed the matter last night. Kemudian C kenapa benar? Karena we had discussion, discussionnya kata benda. Jadi kita, kalau harafiahnya kita mempunyai diskusi, gitu kan. Tapi kan sebetulnya ya kita berdiskusi gitu. Tapi on how to reduce electricity cost. Nah ini betul ya yang C, karena discussion itu kata benda. Di discussion on. Tapi kalau kata kerja we discuss,
Jangan diikuti about. Jadi yang A sama D salah karena ada about-nya. Oke, teman-teman, cukup jelas? Sebentar, Bu. Monggo, silakan. Ya, sudah Pak? Ya. Discuss, jangan diikuti about. Ya, itu poinnya. Langsung objeknya. Oke, nomor 7. Kan ini sering di email-email yang saya terima, sering ada tulisan seperti ini ya. By the way, ini I apologize teman-teman, pakai S karena ini British English ya. Kalau American English pakai Z. Nomor 7 yang mana? A. A, oke. Yang lain? C. C. Tapi siapa B tadi? dan C. Ya Mbak Elva? B dan C. B dan C. Ada yang A, ada yang B dan C. Yang betul adalah C saja. Ya, tapi yang sering dijumpai saya sering B sering lihat, ya. A sering lihat. Yang betul adalah C. I apologize for any inconvenience I may have caused. Kalau teman-teman nggak mau pakai have caused kayak gini, boleh, tapi I apologize for the inconvenience gitu. Ya, titik sampai di situ saja. Boleh ya. Gimana, Bu? Mohon diulang. Gimana diulang? Jadi gini, kalau nggak pakai kos ini, boleh lebih pendek. Ya. Tapi berarti nggak boleh pakai any, pakainya the. Jadi I apologize for the, sorry bacanya dia karena ada i di sini. I apologize for the inconvenience. Titik, jangan dikasih kos lagi. Nah itu boleh. Jadi saya mohon maaf atas ketidaknyamanannya gitu. Titik. Nah, tapi kalau misalnya mau pakai I may have caused, ya berarti I apologize for any, bukan the, tapi any inconvenience I may have caused. Atau we apologize for any inconvenience we may have caused. Tergantung subjeknya siapa. Kalau I ya I may, kalau we may gitu. Yang C, yang betul C ya. Tapi kalau misalnya mau pendek, boleh. Tapi pakai the inconvenience, titik. Jangan dikasih kos lagi gitu. Cukup jelas? Kalau tadi yang British English apologize itu mengucapkannya apologize. Apologize Ya, pakai S, apologize. Atau S. Nah, pokoknya gini, perbedaan British sama American, kalau segala yang S di Inggris, di British English adalah Z di American English. Misalnya organization, ya kan pakai S kalau British, kalau Amerika pakai organization pakai Z. Gitu. Apologize gitu, ya. Banyak sekali sih perbedaannya, misalnya kayak apa namanya C sama S, misalnya practice kalau British pakai C, kalau American pakai S, practice C-nya. Jadi kalau itu ada nanti bisa di googling, pokoknya perbedaannya banyak. Atau misalnya our gitu loh Pak, kayak color yang O doang American, kalau color British. Misalnya honor, kehormatan, honor Amerika kalau nggak pakai OU ya. Tapi kalau British honor pakai O. Kayak behavior doang berarti American. Tapi kalau behavior pakai OU berarti British gitu. Center sama sentre.
Ya, center sama centre juga. Center yang British, centre yang American. Ya. Sebetulnya gini, boleh saja pakai yang mana aja. Tapi karena si Word Office ini dibuat sama Amerika, jadi ya kadang kalau kita settingan dari sononya suka kalau ngetik bahasa versi British jadi merah gitu loh Pak, Mas. Jadi mesti setting British English gitu, baru nggak merah. Yang banyak dipakai yang mana, Bu? Ya kalau orang Indonesia banyak kan American. Karena kan Amerika memang pengaruhnya lebih luas. Terus kan apa sih Office Word, Microsoft Office Word ini kan orang ngetik di seluruh dunia kan pakai produknya Amerika. Jadi udah defaultnya American version gitu. Iya, iya. Cuman karena dulu saya sekolah di Inggris nggak boleh pakai American version. Jadi saya harus settingannya defaultnya British English. Iya, Oke, Bu. Oke, nomor 8. C. C. Oke. B. Yes, Mas Ferdi, apa tadi? B. B. Oke, yang lain? B. B. B, Bu. B. B. Apa sih, Bu? 8 ya? Nomor 8. A. Sebentar. A. 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 Siapa yang A berarti ya? Oke. Yang betul adalah Sebentar, Bu. A and B, Pak Nugro. Soalnya ngejar waktu ini materinya. Oh ya. Ya. Yang betul A and B. Kenapa A and B? Jadi gini Bapak, teman-teman, ini yang paling penting harus saya katakan ya. Direktur operasional atau manajer operasional. Itu operations pakai S. Hanya satu-satunya. Ya, operations director. Jadi bukan operational director. Bukan operational manager ya, salah besar ya. Kalau operasional bahasa Inggris di Indonesia kan itu berfungsi atau berjalan, mesinnya berjalan, berfungsi, atau operasional beroperasi dalam arti misalnya restorannya udah mulai operasional mulai besok, atau jadi bukan direktur operasional dalam arti yang dimaksud gitu. Jadi kalau kartu nama mau pakai manajer operasional itu operations manager. Direktur operasional operations director pakai S. Jadi C definitely salah ya. Nah, kemudian apa bedanya A sama B? Yang A itu kan is the operations director of PT Boma Perkasa karena sudah tertentu PT-nya jadi pakai the. Tapi kalau yang B itu an operations director in a big company karena nggak ketahuan PT-nya apa, cuman dia seorang direktur operasional di perusahaan besar gitu. Jadi pakai an. Oke, nomor 9, sorry tadi sama dengan nomor 3, jadi kita skip. Kedobelan. Nah, sekarang nomor 10. Jadi itu nomor 8 itu A dan B benar ya? Yes, nomor A dan B nomor 8 yang betul, Pak. Ya. Nanti Bapak kalau nemu klien ada kartu namanya operasional manager itu disuruh ganti ya, Pak ya? Hah? Bu? Operasional. Kalau tulisan manajer operasionalnya operasional manager gitu berarti salah. Harusnya operations manager gitu. Salah ya. Oke, ya terima kasih. Sama-sama. Nomor 10. Ini kesalahan yang nomor 10 ini ya sangat sering dipraktekkan oleh orang Asia juga Pak, nggak cuma orang Indonesia, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi orang India, orang Singapura, Malaysia. Ini gitu. as soon as possible. A and D. Alpha and Delta.
Ya. Alpha and delta. Ya, Mbak Imepang, alpha and delta. Yang lain? B. Saya milih B. B. B, Bu. B. B, oke. Beta. Bravo. Itu B. Terus yang lain? Udah? Nah, jadi D, delta, B. bravo, Yes, bravo. bravo. Oke. So, yang benar adalah C, D, E. Oh. Wow, jebakan Batman. Jebakan Batman. Jadi Bapak Ibu jangan pernah pakai revert buat email-emailan lagi. Dan udah nggak boleh ya. Nah, jadi yang betul adalah Oh. please get back to me. Revert itu arti yang benarnya seperti di kalimat D sama I ini, Bapak Ibu. Jadi jadi revert itu menjelma kembali atau balik lagi. Jadi nggak boleh pakai revert dalam email-emailan itu. Apalagi dipakai back ya, karena udah ada mengandung unsur back juga di dalamnya. Jadi yang betul, instead of pakai revert to me, bilangnya please get back to me as soon as possible atau once the management approves gitu. Nah, yang benernya kalau revert dipakainya di kalimat D sama E. When the sun rises, waktu mataharinya terbit, the werewolf, manusia serigala, reverts to its human form. Balik lagi dia ke bentuk manusianya. Baru pakai reverts. Terus yang E, he reverted to his bad habits. Dia kembali ke kebiasaan lamanya dia yang jelek. Tadinya dia udah dulu kebiasaan lama, terus dia sudah jadi baik, balik lagi deh kebiasaan lamanya, misalnya minum-minuman, judi, dan lain-lain. Jadi he reverted to his bad habits. Baru benar pakai revert. Ya, jadi tidak boleh email-emailan sekarang kalau maksudnya please get back to me, diganti please revert back to me. Nggak boleh. Ini orang India banyak banget yang begini nih. Orang Singapura, orang India gitu. Tapi kalau di Inggris tidak ada yang menggunakan ini sama sekali. Maksudnya berarti banyak yang salah itu. Iya, walaupun orang asing, Pak. Ya, makanya lebih baik korespondensi asing sama orang Inggrisnya langsung. Kalau sama orang Singapura, Malaysia, India kadang sama-sama aja, Pak. Maksudnya mereka juga banyak made a lot of mistakes ya. Mereka banyak common errors juga yang mereka lakukan. Tapi ya nggak apa-apa, pastilah mereka udah lumayan bagus. Cuman banyak sekali mereka juga melakukan common errors. Jadi di setiap negara common errors-nya macam-macam. Kalau yang negaranya bukan berbahasa ibu bahasa Inggris pasti banyak melakukan common error. Dan itu wajar saja karena kan memang bukan bahasa ibu kita gitu. Jadi ada kultur masuk ke dalam bahasa itu. Indonesia tone, kalau orang Indonesia, nada Indonesia. Seperti gini Pak, Mas, teman-teman, Bapak, Ibu. Kalau email suka begini, thank you so much for your kind attention and good cooperation gitu. Kalau nutup email. Nah itu tuh kalau orang Inggris baca, dia tuh berasa risih gitu. Karena itu wordy ya, terlalu berlebihan. Tapi orang Indonesia merasa sopan, makin panjang makin sopan. Nah tapi kan konteksnya bukan begitu. Kalau bisnis email, bisnis correspondence itu nggak pakai kultur Jawa gitu. Jadi pakai pakemnya pakai internasional gitu. Jadi ya orang biasa aja thank you for your support, thank you for your attention gitu. Thank you for good cooperation. Nggak usah thank you so much for your, itu orang bacanya rada aneh gitu. Nah, cuma orang Indonesia kayaknya kok pendek banget sih Bu? Emang sopan begitu? Sopan, makanya acuannya jangan acuan kita gitu. Oke, nomor 11. Tadi yang nomor 10 tadi CDE boleh ya Bu, baik ya? Ya, CDE yang benar. A sama B yang salah. Nomor 11. 11 A, Bu. A. Yes, pinter. A. A yang betul ya. Kalau convenient, nah ini convenient ini jadi gini.
Kan I'm looking forward to Iya. meeting you at your convenience, ya, di waktu yang enak buat kamu lah, meetingnya kapan aja gitu. Nah, kalau pakai your kan diikuti kata benda, your convenience. I'm looking forward to meeting you at your convenience pakai ent, yang B itu kata sifat. Sama kayak gini loh, Bapak Ibu. Service excellence, ya. Suka orang Indonesia tulisnya service excellent, excellence-nya pakai ent gitu. Jadi salah, harusnya service excellence itu pakai CE belakangnya. Tapi kalau excellent service, baru excellent-nya pakai ent gitu. Jadi jangan dibolak-balik antara kata benda dan kata sifat. Nah, misalnya gini ya, saya tulis saja sini. Oh, bisa annotate ya. Udah deh. Nah, terus sebentar. Tadi udah, oh ya. Nomor 12 dulu, nomor 12. C. C. Yang lain? I hope this answer your question. I hope this answer. A. Pak Gofur A. C, Bu. C. C. Pak Suyoto C. C. Oke. Memang betul, yang betul adalah C. Yang betul C. Ya. Jadi memulai suatu kalimat dengan kata kerja pertama yang seperti ini, hope, itu tidak boleh ya. Tidak boleh, karena ini bersifat imperatif nanti. Jadi kayak kan sering saya jumpai gini, apologize gitu ya, nggak ada I-nya, nggak ada V-nya gitu. Apologize for the inconvenience. Nah kalau kayak gitu berarti nyuruh si orang itu minta maaf ke kita gitu. Jadi harus ada subjeknya. I apologize atau we apologize seperti ini yang 12. I hope atau I do hope. Nah kalau hoping ini boleh untuk ditulis di sosial media aja yang nggak formal. Hoping to see you soon, misalnya gitu. Tapi kalau untuk bisnis formal itu pakai I hope atau I do hope atau I hope gitu, boleh ya. Jadi yang betul adalah C. Pertanyaan cukup jelas? Nanti saya ada. Kenapa pakai? Kenapa? Ya silakan. Mau bertanya. Silahkan. Ini dari struktur kalimatnya saja, maksudnya saya bertanya ya. Hoping pakai ing bentuk jiran ing kata yang B itu kenapa pakai ing? Oh yang B makanya dalam kalau dalam kalimat. kalau dalam bisnis email correspondence yang B itu nggak boleh dipakai juga Pak. Jadi strukturnya nggak benar, harusnya I hope memang atau I do hope atau I hope. Cuman kalau nulis status di Facebook atau di Instagram kan suka kayak gitu tuh, hoping gitu. Ya, itu ya. Ya kalau di sosmed mah nggak ada yang menilai harus formal atau nggak formal, boleh-boleh saja. Tapi kalau saya pribadi saya tetap nulis yang cara yang benar saja gitu. Walaupun di sosmed itu maksudnya. Oke, next nomor 13. Ini siapa yang sering pakai begini kalau email-emailan nomor 13? Pak Ganda? Silakan memilih, Pak. D. Saya milih C. C. Pak Suyoto? D. C dan E. C, Bu. C, Bu. Saya Bu. C. C, Bu. C dan E. Itu maksudnya E apa? Huruf E, echo. C. E. Sama E. Huruf E yang terakhir.
Apa A? Iya, Akan itu dibaca Inggrisnya E. Yang mana nih Pak? terakhir. Terakhir, oke. C dan terakhir. C sama C dan E. terakhir. C. Iya. C, oke. C salah ya Bapak Sama Ibu. C salah. Oh iya salah. Saya. Ini ya. Sama ini. Iya, kok tadi nggak sadar itu di situ putihnya itu. C salah. Jadi yang betul adalah B sama E sama D. B, D, E. Bravo, Delta, Echo yang benar. Coba dicermati baik-baik. Berarti kok. Iya, nggak mikir. Nggak mikir ya Pak. Kalau yang paling singkat yang B kan, your prompt reply is highly appreciated. Nah, ED ya, kalau highly appreciated is berarti kata si pasif. Kemudian yang C itu I would appreciate if itu orang Indonesia diinggriskan. Jadi saya akan menghargai jika, nah itu Indonesia diinggriskan. Nah ini nggak boleh, harus ada objek kalau di bahasa Inggris yang benar grammarnya. Jadi harus yang D ini, I would appreciate it if ada it-nya. If you could reply to my email promptly. Nah, kalau yang E, it would be appreciated pakai ed yang nggak usah pakai it lagi karena udah pakai ed. If you could reply to my email promptly. Jadi B, D, E. Bravo, Delta, Echo. Nanti kalau email-emailan di kerja, nanti bisa pakai apa? Contekan. Ada YouTube channel saya bahas common error ini banyak ya, Mbak Man. Nanti saya bisa ngikutin. Ya? Cool. Ya, Mas Gofur, yang mana? Kenapa pakainya cool? Nggak pakai can? Oh iya, karena ini kan bahasa harus sopan. Oh siap. Iya, bukan karena past tense, bukan. Ini namanya modal verb. Modal verb itu sopan. Misalnya Bapak nyuruh orang buka pintu, could you please open the door gitu. Jadi pakai could tuh masih sopan, nyuruh sopan gitu. Kalau can itu kalau sama teman sebaya gitu, misalnya aku boleh numpang nggak gitu. Can you give me a ride gitu. Ya, tapi kalau untuk bahasa formal itu kan bahasa korespondensi. Nah, itu pakai modal verbs, pakai could, should, would gitu. Pakainya bahasa yang sopan, yang formal. Bukan berarti past tense ya Pak ya? Siap. Ya, nggak ada hubungannya sama past tense. Jadi kalau untuk meminta atau meminta sesuatu seperti itu ya? Iya, pakainya could. Jadi Bapak kalau sama klien, sama walaupun dalam conversation, nggak dalam tertulis, pakai could juga gitu. Ya, pakai would juga, walaupun tertulis juga, maksudnya speaking juga gitu. Jadi kalau orang British English itu memang mereka tuh kayak Jogja, keraton Jogja gitu loh Pak. Jadi memang mereka tuh sangat santun, jadi bahasanya memang sangat sopan. Tapi ya kita nggak usah ngikutin mereka banget, jadi gaya Amerika dikit nggak apa-apa, tapi tetap karena ini bisnis formal, jadi yang digunakan tuh ya cara-cara yang formal gitu dalam writingnya, dalam menulisnya gitu. Dan satu lagi yang saya mau share teman-teman ya, kayak kindly Bapak Ibu, itu jangan dipakai lagi ya, itu nggak sopan ya kindly itu. Jadi pakainya please, jangan kindly. Misalnya, please make the payment accordingly. Jangan kindly make the payment. Jadi kindly itu sebetulnya di Inggris itu untuk menegur dengan cara sopan, tapi dengan, jadi gini, misalnya Bapak lagi merokok gitu ya di tempat yang banyak orang gitu. Nanti kita bisa tegur Bapak, could you kindly stop smoking? Jadi pakai kindly itu begitu, buat negur orang. Jadi yang negur itu agak marah dikit, agak marah gitu. Nah, baru pakai kindly, nggak pakai please. Tapi kalau untuk email-emailan itu yang benar dipakainya adalah please. Terus jangan sekali-kali pakai please sama kindly bareng-barengan ya Bapak Ibu. Itu nggak benar belas. Ini please saja. Banyak sekali sih memang kalau itu common error itu saya ngajar sampai 100 common error. Jadi ini karena ya waktunya terbatas jadi sedikit sekali.
Oke, nomor 14. C. C. Yang lain? Plus. Please. Ya, betul. C yang benar. C. C. Ya, C. Ya. Charlie. C. C. Charlie ya. Kenapa, Bu? Yes. Kalau B kenapa? Kalau B. Kalau above sama below tidak boleh dijadiin adjektif, Pak. Jadi above sama below itu kan adverb, kata keterangan. Jadi dia nggak boleh ditaruh mendahului noun. Jadi email ini kan kata benda nih, email noun. Kalau memang harus menguasai grammar banget ya. Jadi pokoknya nggak boleh aja below email, dibalik email below. Ya, referring to the above quotation, referring to the quotation above. Gitu. Yang betul adalah below sama above-nya ditaruh setelah email, bukan sebelum email. Ya, cukup jelas. Jadi yang betul adalah C ya. Please refer to my email below for additional information. Oke. Yang terakhir nomor 15. Kok terakhir? Masih ada deh. Oh iya, belum terakhir. Sampai 21. A and B. A and B. A. A. Ya. Tadi Mbak Imevang milihnya A and B. Alpha dan Bravo. Yes. But A and B is totally different. Saya B. Oke, yang lain? Yang betul adalah Ya, A. Yes. A. Jadi attend tidak boleh diikuti tuh. Must tidak boleh diikuti tuh. Nah, ini kesalahan umumnya orang Indonesia juga. Attend kenapa nggak boleh, Bu? Memang begitu grammarnya. Bukan modals, ya kan modals. Enggak, models bukan attend, Pak. Kalau models kan yang tadi could, should, would, must, need. Attend itu kan menghadiri. Sama dengan yang tadi visit. Jangan diikuti tuh. Jadi, are you going to attend the seminar? Bukan, are you going to attend to the seminar? Nggak boleh. Jadi menghadiri. Misalnya, attend my friend's wedding. Ya, I'm going to attend my friend's wedding. Jadi, attend jangan diikuti to. Memang begitu rumusnya. Jangan ada to setelah attend. Langsung aja. Misalnya, yang B, I will attend the National Sales Conference tomorrow. Ya, jangan pakai attend to. Terus say you must tuh nggak boleh ya, you must aja, you must attend the seminar, it's a great seminar. Memang kalau dia paling susah. Selain attend nggak boleh pakai itu, selain attend apa, Bu? Yang Visit, nggak boleh pakai. visit, must. Maksudnya kesalahan yang sering dibuat orang Indonesia ya, tapi kalau mau itu kata kerja yang boleh diikuti itu ya banyak sekali, tapi maksudnya kesalahan yang sering, ini kan saya bahas common error, jadi kesalahan yang sering dibuat orang Indonesia, attend dikasih to, visit dikasih to, must dikasih to, itu yang sering saya lihat, makanya saya bahas di sini. Yang benar adalah nggak boleh pakai to, attend, visit, must gitu, langsung aja. Ya kalau must ya berarti langsung kata kerjanya. Kan kadang-kadang I must to call my client gitu. Jangan I must to, jadi I must call my client gitu. Oke.
Next, nomor 16. B, C. A sama C. Ah, A, A. ya A. Oke. Mbak Elva, D. Delta. Iya, Bu. Oke, Imevang, I D. think D. Imevang Bravo atau Delta? Delta. Delta. Oke, Delta. Delta. Yang betul adalah Bravo. Oh. Sisanya salah semua. Siapa yang suka begitu? Pak Hendi kok udah nggak ada suaranya? Sudah tahu Bu, Pak Hendi. Pak Hendi. Ya, jadi kalau A nggak boleh ya. Kalau if any, jadi gini. Ini orang Indonesia di Inggrisin lagi. If any concern or comments, jika ada komen gitu loh. Terus di Inggrisnya begini, if any comments. Nah, nggak begitu ya. Dalam bahasa Inggris yang benar. If there are any comments. Baru betul. Bukan if any comments. Jika ada comments, terus di bahasa Inggris. Karena ini yang orang Indonesia sering salah. Jadi harusnya yang betul adalah should there be any queries atau if there are any queries, feel free to email me. Terus orang yang saya suka gini nih orang Indonesia, please your advice. Tolong dong advice-mu, kan gitu. Terus di Inggrisin. Ya, nggak boleh seperti ini ya. Harusnya please advise pakai S, jangan pakai your. Please advise on this matter. Please advise on this issue, gitu. Jangan please your advice. Tolong advice-mu gitu. Nah, nggak begitu ya bahasa Inggrisnya, nggak benar kayak gitu. Yang C. Terus lagi, if you have any inquiries. Nah, inquiries ini kan bukan queries. Coba ya, queries yang B itu kan pertanyaan. Tapi kalau inquiries itu kan permintaan. Well, secara grammar betul ya, if you have any inquiries. Kalau kamu ada inquiry secara grammar ya. Don't hesitate to contact me. Betul. Ya. Bisa saja begitu kan. Kalau kamu ada inquiry, kalau ada permintaan. Jadi betul, dia betul deh kalau gitu. Dia oke lah. Betul. Kalau kamu ada inquiries ya, ada permintaan. Nah itu boleh lah gitu. Tapi oke, nomor D bisa benar-benar aja. Jadi yang Bravo sama Delta. Tapi maksud saya adalah if you have any queries. Kalau kamu ada pertanyaan. Queries itu sama dengan questions. Dalam bahasa Inggris. Ma'am, jadi maksudnya kalau should there be any queries itu kalau kamu ada pertanyaan gitu ya? Yes. Oke, thank Sama you. dengan if there are any questions. Sama begitu. Oke. Artinya sama. Cuma should there be itu bahasa formal yang lebih berkelas gitu loh Mbak Imevang. Oke. Ya. Jadi klasik. Jadi kalau Anda menulis bahasa Inggrisnya dengan terlihat kualitas Anda gitu di situ. Oke. Oke, nomor 17. Tadi ini ada contohnya. A. Yang A ya. A. B. 17 kan, Bu? Hah? 17 kan? Nomor 17 kan? Iya, nomor 17. A. A. B. Disebut semua.
Oke, yang benar adalah bravo. Bravo, yang benar. Emang nggak boleh pakai to ya, Bu? Oh. Nggak boleh kalau yang A, yang to itu, will they go to Tegal gitu loh, tomorrow? Will they go to Surabaya tomorrow? Itu hanya untuk pertanyaan ataukah pernyataan juga sama? Enggak, kalau dibikin kalimat aktifnya kan they will go to Surabaya. Misalnya gitu. Kalau they will go to swim enggak benar. Ya. Kalau gini, kalau go to itu biasanya to-nya itu diikuti suatu tempat. Ya. Tapi kalau be going to, is going to, ganti yang will, baru boleh diikuti kata kerja. Misalnya gini, I am going to swim this summer. Karena going to di situ kan sama dengan will ya, Bapak Ibu. Jadi, be going to, I am going to, we are going to, he is going to, she is going to, itu sama dengan she will, he will, I will, sama. Jadi going-nya di situ tuh bukan going dalam arti pergi. Tapi harus ing go-nya itu. Nah, jadi kalau pakai going boleh pakai to ya. Gimana, Mas? Kalau pakai going, misal tadi kata aktif itu boleh pakai to ya. Kalau ya, tapi jadi nggak pakai will lagi. Jadi misalnya, are they going to swim this summer? Atau they are going to swim this summer. Gitu. Jadi going di situ, kalau going tergantung. Kalau be going to-nya menggantikan will, itu kata kerja boleh. Tapi kalau going-nya menggantikan kata kerja sebagai pergi, ya diikuti tujuan juga boleh. Misalnya, I'm going to Surabaya tonight. Boleh gitu. Memang ini agak grammar-nya agak susah ya. Memang harus belajar banyak. Tapi yang betul adalah will they go swimming this summer? Bukan will they go to swim. Will they go swimming? Kamu mau pergi berenang ya? Summer ini gitu. Kamu pergi berenang. Gitu. Jadi yang betul adalah bravo. Karena ada namanya future tense itu, Pak, bisa will, bisa is going to, istilahnya be going to ya. Jadi is, MR plus going plus to gitu. Itu pelajaran SMP lagi, Pak, Mas. Kalau jadi positifnya apa tuh jadinya? Gimana? Kalau di kalimat positifnya apa? Yang mana nih? Yang mana? Yang B. Yang B. Ya. They will go swimming. They will go swimming ya. Iya, this summer. Itu pakai ing ya, Bu ya? Iya, swimmingnya pakai ing. Pakai continuous ini. Ini namanya gerund, bukan continuous. Kan Kalau continuous itu kan ada are, is, mr-nya. Misalnya I am swimming, they are swimming. Nah, itu baru continuous. Iya. Kalau ini namanya kata kerja gerund. Kata kerja dibikin ing. Jadi sebetulnya dia kata benda. Fungsinya sebagai kata benda. Jadi misalnya gini, Mas. Smoking is not healthy. Jadi merokok itu tidak sehat. Tapi merokok itu bukan berarti dia continuous gitu, Mas. Jadi merokok itu kata kerja dibendakan. Jadi merokok tidak sehat gitu. Smoking bukan smoke. Kalau Jaren. Kalau untuk mengganti smoking is not is a habit, is a bad habit. Nah, kalau diganti dengan to smoke bisa enggak? To smoke. To smoke. Well, to smoke. To smoke is a bad habit. No, Pak. To smoke, I don't think so. Jadi ada kata-kata gerund yang bisa yang dipakai to bisa, tapi in this case nggak common ya, Pak ya, kalau di Inggris gitu. Nggak to smoke. Smoking. Smoking is bad habit. Iya, smoking is not healthy. Smoking is bad habit. Gitu. Tapi bukan berarti itu continuous gitu. Itu sebagai gerund gitu. Misalnya, I like traveling. Jadi gini, I like traveling beda dengan I like to travel. Jadi harus traveling kalau hobinya traveling itu. I like traveling. Bukan I like to travel. Kalau I like to travel to where? Gitu. Misalnya,
I like to travel alone. I like to travel to Middle East countries. Nah, begitu baru bener. Tapi kalau I like traveling itu ya sudah cukup sampai di situ udah bermakna gitu. Is it okay, ma'am, if I say they go playing this summer? Yes, they go playing. But usually you have to be more detailed. What kind of playing? Okay. You can say they go having fun this summer. So it means that Playing go football. with verb ing. Misalnya gimana? Apakah berarti kita harus pakai go itu plus verb ing? Biasanya yang menyangkut activities, Mbak Nifang. Okay, it's kind of a verb. Iya, menyangkut activities. Okay, thank you. Oke, nomor 18. Charlie, Bu. Charlie. Alfa. Ya, Pak Benz? Alfa, Bu. Alfa, oke. Ada yang lain? C. Charlie, oke. Sudah? Satu. Yang cewek, yang wanita, yang lain mana belum ada suaranya? B. Bravo, Elva. B. Bravo. Oke, artinya apa Mbak Elva? B bravo itu. They will be present at the seminar. Artinya apa artinya? Dia akan presentasi di seminar. Oh, oke. In the seminar, at the seminar. Nah, Mbak Elva sebetulnya pilihannya sudah benar B, tapi artinya salah, Mbak. Artinya salah. Jadi, Kata kerja present itu kan lawannya absen, ya, Bapak Mas Ibu, Bapak Ibu. Ini B dan C. Yang benar adalah B saja. B dan, Bravo saja yang benar. oh iya. Iya, mereka akan hadir. Kalau maksudnya yang C itu ini sebetulnya bukan D, tapi misalnya the Ya, topic kan, will iya, be presented. kan gini. Ada banyak arti kan Pak. Kalau present itu mempresentasikan, ya. Misalnya, I would like to present the proposal in front of board of directors. Present. Ya, Mas Gofur gimana? Ya, termin. Ya, makasih. Iya. Ya, tapi kalau present itu artinya hadir atau hadiah. Iya. Jadi hadiah juga bisa, misalnya birthday present, ya hadiah. Tapi di sini yang benar adalah B, maksudnya they will be present, dia akan hadir di seminar. Kalau they will be presenting, dia akan mempresentasikan di seminar. Mempresentasikan apa? Karena presenting ini harus diikuti objek. Dia harus mempresentasikan apa, proposalnya, apanya gitu. Terus yang C, they will be presented, mereka akan dipresentasikan. Nggak bisa, ya kan? Iya. Jadi yang betul adalah B saja. Ya, Mbak Eva sudah benar pilihannya. Artinya yang belum benar. Oke? Hadir. Ya, good effort. Keren soalnya. Pinter yang buat soal pinter. Iya, ibu yang buat soal pinter. Oh iya, memang ini jebak-jebak orang, Pak. Jadi nggak lulus lah, Bu ya, banyak salah. Nggak apa-apa, kan lagi belajar. Lagi belajar. Terus jadi pinter ini, muridnya jadi pinter ini. Oke, next. Nomor 19. Kurang 7 menit ya. C. C, Bu. Yes, Charlie betul. C. Charlie betul. A juga Kemudian benar. A juga A betul. benar. Ya. Yang salah adalah B sama D. Jadi apa bedanya? Except sama unless itu sama-sama kecuali artinya. Tapi kalau unless diikuti kalimat. Kalau except diikuti kata benda satu saja. Jadi misalnya yang A kan, we cannot achieve the target unless we work very hard. Sudah betul, karena unless diikuti kalimat.
Yang B, you cannot go in except you are a member. Nggak boleh, harusnya you cannot go in unless you are a member. Karena you are a member itu kalimat. Nah, kalau except itu satu saja, kayak C ini. I work every day except Sunday. Nah, yang D ini, everyone was there except Tommy harusnya. Bukan unless Tommy, karena dia satu kata saja. Unless harus diikuti kalimat panjang. Jadi D salah ya. Jadi everyone was there except Tommy. Jadi C sama A yang betul. Cara menggunakan except sama unless. Next, nomor 20. Office is on the 9 to... D. C. E. Ada A, B, C lengkap ya. Yeah, my apartment is... Dan jawabannya lengkap A, B, C. Ada yang menjawab D, biar lengkap. I sama C bisa, Bu. Ya, iya boleh. Baik, Ini ya, boleh dua, seven. boleh dua. Apa tadi yang menjawabnya, Pak Nugroho? I sama C. Pak Saya Bohor? D. Bravo. Bravo. I sama C. B sama C. Oke, mari kita bahas. Saya terakhir E. Delta. Oke. Yang Ya. benar adalah Charlie saja, C. Selebihnya salah. Kenapa ya? Kalau D salahnya apa? I kenapa salah, Bu? Yang A dulu ya. Yang A dulu. Oh, ya, Our urut. office is on the ninth floor. Ya, N-I-N saja, TH. Oh iya. Bukan the ninth floor, nggak boleh. The ninth floor. Karena ke-9 itu N-I-N-E-nya buang. Oke, itu yang A. Sorry, ulang lagi, Miss. Ulang lagi, sorry. Yang A, our office is on the ninth floor. Bukan ninth floor. Nggak boleh nine, tapi nin, N-I-N. N-I-N-T-H. Ke-9. Jadi Oh, yes. I-nya hilang ya. Oke. E-nya hilang ya, E-nya hilang. Jadi on the ninth floor of Merdeka Building. Jadi 9 sama nin beda ya. 9, 9, ninth ke-9. Salah dengan fifth gitu loh, Mas. Ke-5. Fifth bukan 5 floor, salah ya. Fifth floor gitu. E-nya hilang. Oke, yang B, my apartment is on the 13th floor. Kalau 13 jangan pakai RD, tapi pakai TH. TH ya. Iya. Kalau bapak-bapak yang tua udah tahu ya, ada film Friday the 13th gitu. Jumat tanggal 13, nah itu kan ngeri. Jadi 13 TH. Kalau 3 baru RD. Atau 23 baru RD, 33 baru RD. Tapi kalau 13 ke 13 berarti TH. Ya, bukan RD. Jadi salah. Nah, jadi yang betul adalah cuma C saja. Yang D kenapa salah? I think because 40 we no need use Yes, letter you. U. Without you. Yes. Yes. Jadi 40 tanpa huruf U ya Bapak-bapak. Kalau 4 pakai U. 14, 14 pakai U. Tapi kalau 40 nggak boleh pakai U. Oh iya. Ya. Cermat. 40 bags. I have 7 belts and 40 bags. Oke? Yang terakhir. Gampang nih yang terakhir. C. Yang lain? C sama Ya Pak Ferdi.
B. Bravo. Yang lain? A. Yang betul adalah Bravo sama Charlie, betul. A salah. Banyak ilmu kan ya Pak Nugroho ya malam ini ya. Iya Bu, iya. Sekian lama nggak pernah buka bahasa Inggris, pakai bahasa Inggris. Jadi yang betul adalah B, you are, singkatan dari you are nih. You're most welcome to come over anytime. You are welcome, ya, karena your itu singkatan dari you are sebetulnya. Jadi bukan your yang I, itu nggak boleh. Ya. Nah jadi sebentar. Soal kotak ini sampai di sini aja. Nah jadi itu tadi diiris dulu. Iris. Ih, kok nggak mau iris ini. Nah jadi ada pertanyaan sampai di sini sudah jam 9. Kalau you're welcome betul Bu ya, you're welcome. Yang mana nih? Yang A, B, C atau C? Tidak, misalnya kalau terima kasih, thank you, you're welcome gitu ya. Iya, you're welcome, tapi tulisannya you are welcome. Tapi bacanya ngomongnya you're welcome. Oh itu. Iya, cara ngomongnya ya you are welcome boleh, tapi dicepetin kan boleh. You're welcome gitu. Tapi itu your-nya itu bukan your yang A tulisannya, salah. Yang benar you are welcome Bu ya tulisannya iya. ya. Oke. Iya, tulisannya you are welcome, cuman orang sana kan suka dicepetin. Jadi yang B ini disingkat gitu loh. Jadi you're welcome, you're most welcome, you're welcome. Gitu. Dengar jadi you're welcome jadi. Iya kedengerannya. Jadi terus orang nulisnya yang A itu gitu loh. Iya Bu. Ya, padahal yang benar adalah apa namanya? You're welcome. Nah ini teman-teman semua ini YouTube channel saya nih Diah Nur. Bisa dilihat ya tulisannya. Ya, Itu nampak. ya saya bahas bisnis English di situ. Jadi kalau teman-teman mau lebih ngikutin ini apa common errors terus ya segala hal yang berkaitan dengan bisnis English. Tapi ada travelingnya juga. Tapi nanti diklik playlist yang bisnis English aja. Nah di situ teman-teman bisa belajar banyak kalau mau improve bisnis Englishnya. Diah Nur ya. Ini channelnya. Ya, pakai Y. Pakai Y ya. Suka kadang-kadang ada yang huruf gede semua. Diah Nur tuh punya orang lain, Pak. Yang punya saya yang kayak gitu. Atau huruf kecil semua atau enggak D-nya gede, N-nya gede. Nggak taunya ada nama banyak Diah Nur itu di YouTube itu. Nah, tapi punya saya yang D-nya gede, N-nya gede. Oke, sampai di sini ada pertanyaan lagi. Monggo silakan. Boleh. What is the exact meaning of come over anytime? Come over anytime means you can come over. You can come over tuh mampir aja. Kamu bisa mampir kapan aja. You are most welcome. Maksudnya kita kamu bukan disambut ya, maksudnya apa ya? Pokoknya aku senang lah kamu mampir. Kalau bahasa ininya, sok mampir aja ke rumah gua kapan aja, gitu loh. Itu kalau bahasa ngertiin bahasa ininya ya. Tapi maksudnya bahasa sopannya ya, kamu silahkan mampir kapan aja gitu. Oke. Kami senang gitu. Thank you. Ya. Jadi jangan lupa 40 nggak pakai U ya, Ibu. 40 bags. 7 pounds. Mau dijelaskan penggunaan should sama shall kait dan juga would tadi. Oh, should sama shall. Kalau shall itu Pak dipakai untuk future tense. Kalau should itu nggak ada hubungannya sama tenses. Jadi itu namanya modal verb yang untuk menyopankan, membuat lebih sopan. Jadi, shall itu kan we shall go tomorrow ya. Itu kita akan pergi. Tapi itu berarti future, dipakai untuk future tense. Tapi kalau should untuk membuat sopan seperti could, would, should itu maksudnya sopan gitu. Jadi misalnya Bapak lagi di suatu conference gitu, terus istri Bapak menghadiri sesuatu, terus ada staf Bapak bareng-bareng, Bapak harus ada meeting, tapi Bapak ngobrol aja gitu kan,
Terus staf Bapak ingetin, misalnya Pak Nugroho, I think we should go now, we should leave now gitu. Jadi jangan we shall, kalau we shall ya jadi kalimat future tense, kalau we should kayaknya kita pergi sekarang deh Pak, Bapak ada janji kan, you have an appointment in an hour gitu, kamu ada janji loh sejam lagi gitu ya, pakai we should. Terus nyuruh orang you should you should study harder, harusnya kamu belajar lebih keras gitu, you should work harder, kamu harus belajar lebih, harusnya kamu ini belajar lebih kerja lebih keras gitu, itu should. Tapi kalau you must, kamu harus gitu kan, nggak sopan, tergantung siapa yang diajak ngomong. Kalau sama anak boleh you must study very hard gitu, otherwise kalau nggak mama nggak beliin laptop gitu, aku ke anak saya gitu. Ini satu maksud saya yang saya masuk ini ajakan, maksudnya anjuran. Mari kita berdoa, kok tidak let me pray, tapi let us pray. Shall pray. No, not shall pray. Shall we pray? No. Shall we pray? Boleh enggak? Kok sering pada diucapkan begitu? Shall we pray? Shall we? Well, shall we pray? Ya gini. Kok shall we pray sih Pak? Let's pray. Saya sering mendengarnya begitu. Ya kalau secara pribadi saya memahaminya let's pray atau iya. Kalau shall we pray itu kan seperti option. Jadi haruskah kita berdoa gitu loh Pak kalau shall we pray. Kalau shall we go masih mending Pak. Shall we go now? Gitu loh. Apa kita pergi sekarang? Gitu loh Pak. Tapi kalau shall we pray, doa kok tidak go option, gitu kan? Kita doa enggak nih? Gitu ya. Maksudnya ya doa aja. Itu saya sering mendengar. Ya konteksnya menurut saya kurang tepat. Sering mendengar. Iya. Kalau mengajak berdoa gimana baiknya? Kalau aja berdoa, ayo kita berdoa. Ya, let us pray. Saya memahaminya begitu. Let us pray. Iya, let us pray. Iya, itu sering saya dengar gitu. Saya ya agak heran. Iya, let us pray biasanya Pak. Let us pray untuk our success, our happiness gitu. Let us pray. Ada lagi? Bu, yang nomor 21 tadi apa artinya Bu? Yang B Bu? Yang B? Ya, Anda boleh datang kapan aja. Silahkan mampir. Come over tuh mampir. Ya, itu mengandung bahasa basi atau beneran gitu? Gimana Bu? Kalau orang Inggris Pak, nggak pakai bahasa basi. Oh, berarti itu benar itu Bu ya? Bener, nggak kayak kita. Kalau kita banyak bahasa basi. Ya, ya. Dalam hati jangan mampirlah gitu. Tapi kalimatnya itu benar, maksud kalimatnya benar-benar yang yang ditawarkan benar gitu. Betul, iya betul. Okay. Thank you. Nah, kalau di sana memang kan mereka ya orang bule kan nggak pakai ini, nggak apa adanya aja gitu. Katakan iya kalau iya, tidak. Ya mungkin memang kalau udah tinggal di sana baru tahu sih Pak. Saya tinggal di sana 2 tahun, jadi saya baru ngerti. Oh begini, begitu. Gitu. Saya juga baru tahu tuh Pak kalau bacaan bahasa Inggris kita. Maksudnya gini, nama-nama kota di Inggris kayak banyak yang salah. Misalnya Leicester gitu kan orang Indonesia kalau bikin bola. Leicester gitu. Newcastle gitu kan. Newcastle. Pengucapannya apa lagi? Newcastle kalau Newcastle. 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 Terus ada Greenwich Mean Time. GMT itu Pak ya, bacanya Greenwich, W-nya hilang. Greenwich Mean Time. Nanti ada video saya tentang itu, cara baca-baca yang salah itu. Jadi ya setelah tinggal di sana baru tahu, oh ini bacanya begini ternyata gitu. Orang kita mau tanya satu Bu. Channelnya Ibu, channel YouTube-nya Ibu yang salah satu title-nya A 2 Days Training atau A 2 Day Training. Betul sekali Pak Gofur. Ya. Betul. Sip. 2 days training, orang Indonesia nulisnya 2 days pakai S.
Yang betul adalah a 2-day training. D-nya nggak boleh pakai S. Itu ada penjelasannya semua di videoku. Ya. Oke. Thank you, Bu. Oke. Oke, teman-teman semua, terima kasih ya, ini sudah jam 9 lewat. Senang sekali sharing-sharing sama teman-teman. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada yang salah. Silakan tanya-tanya di komen di YouTube kalau mau ada yang ditanya-tanya ya. Karena ini common error bisa sampai 100. Cuman saya baru bikin sampai 24 kalau nggak salah. Karena saya juga baru belum ada 2 bulan. Gara-gara pandemik, jadi saya bisa bikin video. Sebelumnya udah diminta murid-murid saya lama, tapi saya nggak sempat-sempat. Nah, terima kasih waktunya ya teman-teman semua ya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau ada yang salah-salah. Terima kasih Bu. Ibu telah Terima kasih, Miss. Baik, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Bu Diah atas sharingnya, ya materinya keren karena ini adalah yang berdasarkan pengalaman Bu Diah yang biasa digunakan untuk bisnis koresponden gitu ya. Jadi tentu saja untuk yang berkepentingan ini tentu sangat bermanfaat. Baik, terima kasih Bu Diah atas sharingnya malam ini. Kami atas nama komunitas Digital Marketing Club, Motivation Daily, dan Sales Indonesia mengucapkan banyak terima kasih. Oke, semoga di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi. Ya, sebentar dong. Saya foto dulu dong Pak Haryo. Ya Bu. Saya foto. Tapi kok wajahnya pada nggak menampakkan diri ya? Tadi harusnya di awal-awal tadi ya foto ya. Gofur mana nih Pak Gofur? Nah. Udah. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih Coach Haryo. Foto dulu sebentar. Dan ada les bahasa Inggris juga sebelah sampai ada 2 webinar. Thank you semua. Ya, oke, yuk nyalakan semua. Tolong dinyalakan semua videonya. Kita foto bersama ya. Wah, harusnya tadi waktu pesertanya masih komplit tadi ya. Iya, nggak apa-apa. Ya. Ayo kok gambarnya Beatles nih. Pak Benz mana? Oke, di foto dulu ya. 1. Baik, silakan. Gayanya boleh apa saja ya. Sebentar. Gayanya boleh apa 1, saja. 2, 3. Lagi ulangi lagi 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih semua. Bye. Saya Liv ya. Terima kasih Bu Nur. Terima kasih Coach Haryo. Bye. Ya, sungguh bermanfaat, saya menarik manfaat banyak. Terima kasih. Semoga bermanfaat.